Petugas gabungan merazia masyarakat yang tidak mengenakan masker di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sejumlah orang diberi hukuman sosial karena tak mengindahkan pembatasan sosial berskala besar itu. Polisi Pamung Praja juga menginspeksi warung-warung makanan yang masih melayani pelanggan makan di tempat. Potong tadi nggak pakai masker. Mana, Pak? Iya, saya ngerti. Demi kesehatan, pusat. Lelaki ini diberi hukuman sosial karena ketahuan tidak memakai masker. Ini berlangsung siang tadi saat petugas gabungan dari Polisi Pamung Praja, Dinas Perhubungan, dan TNI merazia masyarakat di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas mengimbau setiap warga yang keluar rumah untuk mengenakan masker demi melindungi diri sendiri dan orang lain. Yang kecil maupun yang muda, yang tua, silakan pakai masker. Tolong jangan disepelekan. Demi kesehatan keluarga Bapak Ibu semuanya. Razia ini merupakan penerapan pembatasan sosial berskala besar yang mulai diterapkan di Jakarta hari ini. Polisi Pamung Praja juga menginspeksi warung-warung yang masih buka. Mereka diminta untuk tidak menyediakan tempat duduk. Sementara pedagang yang ketahuan melayani pelanggan makan minum di tempat diberi sanksi. Saya kurang paham, tapi udah saya ini, terus tahu siapa nih tadi? Itu ditaruhin lagi. Iya. Sama anak buah ibu. Bukan, orang luar pada duduk. Oh gitu. Bukan kita, tapi kita udah naikin kok. Saya nggak ini lagi nih tadi. Yang pada duduk kumpul tadi. Kita mohon semuanya warga Johar Baru untuk bekerja sama. Taati pelaturan atau instruksi gubernur mengenai PSBB ini. Meski PSBB sudah diberlakukan, masih banyak orang keluyuran keluar rumah di permukiman padat seperti Johar Baru ini. Petugas mengingatkan warga untuk tidak berlama-lama di tempat umum. Melaksanakan tindakan nyata di lapangan sesuai dengan instruksi gubernur tadi malam. Bagi yang tidak mengindahkan itu diambil tindakan fisik, termasuk seperti tadi ada tempat yang tidak mengindahkan seperti warung itu diangkat, termasuk yang lainnya dari Disub ada pengendara tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, itu sama juga kita ambil tindakan karena kita sosialisasikan sudah jauh-jauh sebelumnya, sudah 3 hari. Tatang menambahkan, ke depan akan ada sanksi tegas bagi warga yang melanggar aturan PSBB. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana evaluasi dari patroli di hari pertama PSBB DKI Jakarta hari ini? Ada Jasmine Haryadi yang akan melaporkan langsung di Johar Baru. Silakan Jasmine. Ya, selamat petang, Sofian, Syira, dan juga pemirsa. Memang hari ini personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, serta Satpol PP melakukan patroli berskala besar, di mana patroli ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta di hari pertama pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Patroli ini bertujuan untuk memastikan bahwa warga Jakarta betul-betul melakukan physical distancing di hari pertama pemberlakuan PSBB, sehingga jika ada warga yang berkerumun atau berkumpul begitu hingga lebih dari 5 orang, ini akan dibubarkan dengan metode persuasif. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa patroli yang dilakukan hari ini, kami sudah bergabung dengan Bapak Rojikin yang merupakan Kepala Satpol PP Kecamatan Johar Baru. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, Pak Rojikin, bisa diceritakan secara rinci begitu bagaimana patroli ini hari ini dan apa tujuannya, Pak? Baik. Patroli hari ini adalah patroli hari pertama pemberlakuan PSBB, di mana hari sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi oleh 3 pilar, di mana dikomandoi oleh Bu Camat, Pak Dan Ramil, dan Pak Kapolsek. Hari ini untuk wilayah yang sudah dilakukan sosialisasi, kita pastikan bahwa mereka apakah sudah paham, sudah melaksanakan atau belum. Bagi yang sudah menerima sosialisasi ternyata belum melaksanakan itu,
kami lakukan tindakan. Walaupun tindakan itu masih berskala ringan. Seperti misalnya pengendara motor yang sudah mendengarkan sosialisasi masih belum menggunakan masker, kami hentikan bersama Disub untuk push up. Mungkin juga pengendara bajai ataupun pengendara supir angkot, kita lakukan mereka untuk lebih mematuhi kebijakan dari gubernur dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, di hari pertama ini Pak, apakah masih banyak warga DKI Jakarta yang melakukan pelanggaran? Ternyata masih terdapat masyarakat, khususnya anak muda yang menggunakan kendaraan bermotor tidak menggunakan masker. Nah, untuk para pengendara motor ataupun pejalan kaki yang tidak menggunakan masker ini, apakah mereka diwajibkan untuk membeli masker atau diberikan masker atau seperti apa Pak? Untuk yang sudah membawa, kami periksa dan kami sampaikan untuk segera menggunakan masker. Tetapi kalau yang tidak, memang belum membeli dan dilihat sekiranya orang tidak mampu, kebetulan saya membawa, saya berikan untuk menggunakan masker. Oke. Nah, untuk para warga yang melanggar nih Pak, selain seperti yang tadi Bapak sebutkan diberi hukuman seperti sit up, seperti itu, apakah ada sanksi lain yang dikenakan kepada mereka Pak? Ada, seperti misalnya penyedia makanan kuliner seperti warteg atau warung Padang yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa boleh berjualan tetapi untuk dibawa pulang, tidak makan di tempat. Tapi ternyata setelah dikasih sosialisasi masih menyediakan bangku, bahkan terdapat orang makan di tempat lebih dari ketentuan, kami sita bangkunya maupun kursinya. Ya Pak, mengingat PSBB ini akan berlangsung hingga setidaknya 2 minggu ke depan, apakah ada himbauan yang ingin Bapak berikan kepada warga DKI Jakarta? Himbauan akan kami tetap lakukan bersama 3 pilar, sehingga masyarakat itu benar-benar paham bahwa virus corona ini harus dilawan secara bersama-sama, tidak hanya oleh aparat saja, tetapi warga masyarakat itu menyadari, tidak hanya sekedar mendengarkan saja. Bapak, kalau untuk hari ini, memang hari ini kan tanggal merah begitu ya Pak? Ya. Nah, apakah patroli ini hanya akan dilakukan di hari ini saja atau akan berlangsung hingga besok dan 2 minggu ke depan seperti itu Pak? Sesuai dengan arahan dari pimpinan kami, bahwa patroli ini harus dilakukan secara terus-menerus. Dan hal ini sudah kami lakukan sebelumnya bersama 3 pilar, walaupun sebelum terjadi wabah corona. Jadi tidak hanya hari ini saja ya Pak, tapi untuk kedepannya patroli juga akan terus dilakukan begitu ya Pak? Iya, begitu kan. Ya pemirsa, begitulah bincang-bincang kami dengan Bapak Rojikin selaku Kepala Satpol PP Kecamatan Johar Baru, di mana memang PSBB ini akan berlangsung hingga setidaknya 2 minggu ke depan, yakni tanggal 23 April 2020. Dan diharapkan dengan adanya PSBB ini, rantai penyebaran wabah virus corona dapat diputuskan setidaknya di ibu kota. Untuk sementara itu, saya kembalikan ke studio. Yasmin Rahmadi, informasi langsung dari Johar Baru, Jakarta.